setia dan rekan setia aku. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Krisna Dewi di Depensi episode 4. Asik. Nah Kak Krisna, jadi kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah kece nih dari sebelum-sebelumnya. Mungkin kita langsung aja Kak perkenalan buat teman-teman di rumah biar pada tahu. Halo semuanya, sebelumnya kenalin aku Sucianta Pertiwi. Semuanya boleh banget panggil aku Tata. Jadi aku mahasiswa Instiki semester 4. Sekarang udah mau ninjak ke semester 5. Aku angkatan 22, jurusan TI, konsentrasi komputer akuntansi dan bisnis. Itu dia, Mbak Dispil nggak sih juara-juara yang udah pernah dapetin nih sejauh ini apa aja? Untuk sementara sih dulu 2020 pernah juara 1 solo vokal SMA, terus wakil Bali juga ke nasional itu FLS 2N. Kebetulan bawa nama Bali jadi peringkat ke-8 dari 34 provinsi. Kemudian ada terbaik 3 bintang radio dan Astungkara dipilih juri nasional pusat itu buat ke nasional wakil dan pasar di Manado tahun 2023. Dan kemudian yang terakhir sekarang ada juara Utsawa Dharma Gita itu cabang lomba nyanyian keagamaan Hindu, juara 1 juga di nasional tahun ini. Seru banget dengar prestasinya, sangat membanggakan banget. Kalau boleh tahu nih Tata, gimana sih ceritanya bisa tertarik terus berkecimpung di dunia tarik suara, bahkan sampai saat ini bisa aktif dan dapat prestasi yang banyak banget di bidang tarik suara? Itu awalnya dulu sih emang bisa nyanyi, kebetulan ikut Gen Mama. Jadi Mama dulu itu penyanyi gereja, mantap juga suaranya. Iya, jadi suka-suka nyanyi, habis itu ke bawah sampai besar, diikutin kompetisi, Astungkara dapet juara. Asik, keren banget guys. Nah, tapi Kak Tata tadi kan sempat bilang kan jadi Utsawa nih. Kenapa sih bisa terjun ke Utsawa? Kan sebelumnya itu cuma solo atau vokal yang lebih basic ke Indonesia atau pop gitu. Mungkin bisa di-spill nih. Jadi sebelumnya kenapa bisa ikut ke Utsawa Dharma Gita? Jadi Utsawa Dharma Gita ini kan seperti festival nyanyian keagamaan Hindu, itu awalnya ada kekawin, kidung, kayak gitu-gitu. Jadi kebetulan sekarang ada cabang baru itu di bagian nyanyian keagamaan. Terus kebetulan dipilih langsung jadi duta Badung untuk berangkat ke provinsi, jadi tanpa seleksi seperti itu. Kebetulan banget ada cabang baru dan akhirnya bisa masuk. Dulu kan cuma ada kekawin yang kayak gitu-gitu, jadi nggak cocok sama suaraku, jadi Astungkara sekarang ada cabang baru. Tapi menurutku bukan kebetulan sih, karena di nasional juara 1. Iya, itu bukan kebetulan namanya guys. Banget gak sih? Mungkin boleh di-spill nggak sih suaranya gimana? Karena aku yakin banget nggak semua teman-teman di sini tahu Utsawa itu apa sih. Mungkin masih yang bertanya-tanya apa ya Utsawa kayak gitu. Coba dong. Kebetulan Bali tahun lalu itu tingkat provinsinya itu tahun 2023, kemudian nasionalnya itu tahun 2024, jadi ngambil 1 tahun setelahnya. Nah itu kami ngambil tema segara itu kan lautan ya. Jadi kami di sini ngambil tema lautan yang dimana nanti memohon permohonan permintaan maaf kepada Sang Hyang Baruna kayak gitu. Jadi mungkin Kalau dipraktekkan Utsawa itu apa mungkin Kak? Mungkin di rumah kita mau Utsawa apa sih gitu? Karena anak milenial ya, Gen Z ini kurang kenceng biasanya Kak. Ya jadi kayak tadi Utsawa itu kayak festival nyanyian Hindu. Nah kebetulan di aku bagiannya tuh nyanyian keagamaan Hindu yang dimana agak sedikit ngepop gitu, genrenya itu agak pop kayak gitu. kalau dipraktekkan boleh nggak? Nyanyi langsung gitu? Iya dong. Tapi tadi nggak praktek itu. Penasaran banget. Kepo banget. Ya, teman-teman di rumah pasti penasaran juga nih. Ambil refnya aja kali ya sedikit Boleh, ya, soalnya boleh. panjang pol itu lagunya. Habis terus. Ya, inspirasinya ya kan. Jadi di bagian ref mau ke akhirnya aja. Mau izin kamera. Guys. Siap. Ngawit mangkin nabdapang segara kerti mogi segarane ngewangun kauripan luwe. Jadi kita sekarang
tadi kan udah di-spill ya suaranya. Tapi kakak pernah nggak sih ada pengalaman paling berkesan di atas panggung gitu? Atau perlombaan deh kak, perlombaan yang paling berkesan di mana itu kayak menurut kak, duh keren banget sih gue bisa di sini. Gak terlupakan. Tak terlupakan gitu kak. Yang nggak terlupakan kan pasti ada buruk sama baiknya. Nah, yang paling buruk nih pernah waktu di Badung itu rame banget tuh yang nonton. Jadi udah di ujung, dari puncak lagu malah apa namanya kayak bahasa Balinya itu kayak megelaan gitu loh. Masih kan jadinya temponya tuh apa berubah gitu loh. Jadinya kita itu jadinya kayak ih malu banget. Terus itu pengaruh ke juaranya nggak? Iya berpengaruh. Padahal udah bagus banget dari awal improvisasinya malah nelen gini. Terus kalau misalnya yang bagusnya nih, Yang paling nggak terlupakan ya. Jadi waktu SMA ada lomba seni siswa nasional tahun 2020. Itu pertama kalinya aku ke nasional. Jadi lawannya itu juga berat banget. Itu juara 1 sama juara 2 cuma beda 0,2 poinnya. Jadi kebetulan aku yang menang di atas 0,2-nya itu tadi. Habis itu dikabari sama temen yang juara 2, katanya aku dapat juara 1 kayak gitu. Otomatis kalau juara 1 kan ke nasional. Nah, akhirnya dia bohong kan. Ih, bohong nih anaknya nih kayak gitu. Terus ternyata baru tak lihat di website Kemendikbud itu kan lombanya diselenggarakan sama Kemendikbudnya langsung. Ternyata bener ada nama aku di sini. Ih, seneng banget. Itu pertama kalinya aku lomba ke nasional. kasih tepuk tangan dulu. Terus dari sekian banyaknya lomba, prestasi, ada nggak sih privilege yang didapatkan dari prestasi-prestasi itu? Apakah mungkin jadi cari kerja gampang, atau justru daftar sekolahnya yang gampang, atau jadi seleb, Instagramnya jadi banyak banget followersnya, gimana? Privilege apa sih yang didapat sejauh ini dengan prestasi-prestasi yang kakak milikin? Privilege-nya itu yang pertama gampang nyari sekolah sih teman-teman. Jadi banyak-banyakin nyari prestasi selama masih di nempuh sekolah kayak gitu kan. Yes, betul. Habis itu waktu itu SMP mau ke SMA, jadi kan zaman kita udah ada jalur zonasi kan ya. Nah itu tuh ngantrinya tuh lama banget, panjang banget. Jadi kebetulan aku ada prestasi dari SMP, langsung pakai daftar ke prestasi ke SMA, itu cepat banget tanpa ngantri udah dapet. Terus kalau misalnya sampai saat ini, apa lagi privilege-nya? Itu banyak sih, menghasilkan kayak uang ya? iya. Betul. Terus itu kita jadi kenal sama kayak petinggi-petinggi tuh loh, pejabat-pejabat relasinya bagus banget. Kayak misalnya kebetulan kan aku mewakilin Badung. Nah, itu jadi kayak kenal sama kabitnya dan lain-lain, itu bakalan berguna banget buat kita di masa yang akan datang. Jadi kayak misalnya nanya-nanya tempat, kok kita kan perlu kayak tempat kafe atau magang kayak gitu. Relasi ya. Yes. Tapi tadi kak Tata udah sempat sepil sih. Sebenarnya aku mau nanya, sebenarnya kakak itu bisanya itu mungkin keturunan atau emang ada latihan? Mungkin di spill lebih kompleks lagi kak, selain dari ibunya, mungkin bapaknya mungkin yang berhubungan dengan seni suara ataupun mungkin seni lainnya gitu. Jadi sebenarnya dari kedua belah pihak keluargaku ini bisa nyanyi, cuman yang lebih nusuk lagi ya, dominan lagi itu dari mamaku, karena dari opa sama oma juga dulu suka-suka nyanyi di rumah sampai berantem. Nah, karena mereka tuh beda genre gitu loh. Yang satu ngerasa si A ini lebih bagus suaranya, lagi satu ngerasa si B ini lebih bagus. Tapi di lain itu di sisi lainnya juga kan kita harus banyak latihan ya, nggak boleh mengharapkan dari sana emang saya bagus nih suaranya, kita nggak boleh kayak gitu. Nah, jadi dilatih juga sama dilesin lah segala macam kayak. Ngomong-ngomong masalah dilatih juga, nah sekarang kan jam terbangnya udah tinggi banget. Denger-denger juga udah sering ambil job freelance ya, freelance nyanyi ya. Itu masih meluangkan waktu untuk latihan di tempat khusus latihan gitu nggak sih yang ada coachnya, atau sambil ngambil job freelance sambil latihan sendiri, gimana? Nah, jadi kalau untuk freelance itu kan lebih ke mengenakan lagu ya. Jadi kita nggak bisa bawa tema festival kayak di lomba-lomba itu. Nah, jadi kalau misalnya untuk mengenakan lagu itu aku latihan sendiri. Gimana sih, kayak nonton-nonton di YouTube. Oh kayak gini nih orang kalau menghibur nih, kok kayak gini nih, kayak gitu. Habis itu kalau misalnya ikut lomba itu baru mungkin Tata ikut les lepas yang kayak cuma sehari, 2 hari, atau enggak mungkin yang langsung
book 1 bulan. Berarti latihan ngebut ya untuk persiapan Iya. lomba. Oke, ngomong-ngomong dari tadi suara-suara, mungkin kita mendengar ya ada suara-suara yang sedikit serak itu. Ada ini lagi bermasalah nih ya. Ini Kak Tata sebagai penyanyi nih mungkin pernah nggak sih mengalami permasalahan itu nih suaranya, entah itu serak atau mungkin suara hilang atau habis manggung itu Kak? Gimana sih, pernah nggak sih Kak, dan gimana sih cara mengatasi itu? Mungkin Kak Ade bisa habis ini pulang menerapkan tipsnya itu. Nah, jadi kalau misalnya suaranya hilang itu bisa, ini sebenarnya basic banget, pasti sering banget teman-teman dengar di rumah itu bikin air jahe sih. Oh, iya. Karena dia kan Iya. pedes ya di tenggorokan tuh. Nah, itu kayak langsung gimana ya? Kita suaranya Iya, keluar kayak ya. gimana sih, kayak mengembang gitu, kira-kira tenggorokannya tuh langsung kayak plong gitu. Kalau seandainya makan pedesnya gacuan boleh nggak ya? Oh, kebetulan nih saya nggak bisa makan pedas ini kebetulan. Sama Kak? Ya. Ya. Oke. Terus boleh dong kasih motivasinya mungkin buat membangkitkan semangat generasi muda untuk berprestasi, nggak cuma di bidang tarik suara aja, tapi apapun itu buat bisa lebih produktif dan berprestasi. Intinya teman-teman semuanya jangan pernah takut gagal sih. Mungkin yang teman-teman lihat sekarang nih, oh Tata nih dapat juara ini, dapat juara itu, tapi di balik itu semua yang teman-teman belum tahu itu perjuangan saya itu juga berat. Full. Dulu waktu kecil lomba nggak pernah dapat juara, tapi kita tuh harus sering menonton. Intinya jangan pernah, apapun yang kalian dapat itu jangan pernah bangga dulu, karena apapun nanti kedepannya itu bisa terjadi kayak gitu. Intinya jangan pernah takut gagal, coba terus. Dan pernah takut gagal dan jangan mudah menyerah. Jadi kalau bisa kalah sekali, mungkin besok akan menang 3 kali. Benar. Oke guys, mungkin itu tuh yang kita dari Kak Tata juga, dan kita juga udah mau pamit undur diri teman-teman, karena udah banyak juga yang kita bahas-bahas dari Kak Tata, udah sampai ke ujung akar-akarnya. Ternyata Kak Tata ini memang bukan hanya bakat tapi juga latihan ya Kak ya, dan ada banyak usaha. Maka dari itu mungkin ini juga penutup ya Kak Krisna dari dimensi kita, karena episode kita udah berakhir sampai di sini, dan gesta terakhir kita adalah Kak Tata. Mungkin Kak Kade ada kata-kata untuk teman-teman di rumah, karena ini episode terakhir yang bakalnya kita akan berpisah. Ya, sedih banget ya. Iya, sedih banget. Tapi kayaknya kita akan kembali lagi di Badan Eksekutif Mahasiswa selanjutnya. Benar, di proker-proker selanjutnya. Tuh, jadi tetap saksikan apapun itu proyek-proyek dari Badan Eksekutif Mahasiswa di next generasi bersama angkatan-angkatan baru. Benar, karena dimensi itu memang berakhir di sini, tapi BEM kita nggak akan berakhir sampai di sini, bahkan banyak karya-karya lainnya. Oke, mungkin langsung aja kita salam PR terakhir untuk dimensi. Oke. Untuk teman-teman di rumah mungkin segitu aja. Dadah, dimensi